Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore. Kami dari Dewan Pengurus Provinsi Forum Komunikasi Lintas Kebutuhan Nusantara, singkat dengan Forkom LKN Papua. Hari ini kami memenuhi undangan dari tokoh masyarakat di Kerom, juga yang kita terkasih Bapak Wakil Bupati, Bapak Kasih. Juga tadi saya sudah melakukan pertemuan bersama Forkopimda dan seluruh tokoh-tokoh yang hadir dari Kerom. Dan kami menjelaskan beberapa visi atau beberapa kegiatan kita samping visi misi Forkom. Pada prinsipnya Forkom dibentuk itu adalah untuk menciptakan rasa persaudaraan antar sesama suku, antar sesama paguyuban besar se-Nusantara. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua Merauke. Kalau di tingkat provinsi kita sudah terdaftar 21 kerukunan, 18 diantaranya itu adalah yang nasional di luar Papua dan 3 di dalam lingkup Papua gitu. Kami dilantik pada tanggal 12 Maret tahun 2022 ini adalah hasil dari musyawarah besar kita dari seluruh suku yang ada, dari 21 suku itu, untuk berkomitmen bahwa perlu adanya sebuah wadah organisasi yang formal untuk menjadi wadah kita dalam berekspresi. Dalam hal ini tentu adalah bagaimana semua suku di Nusantara ini bisa bersatu dan menyatakan pendapat dan bersama-sama menyelesaikan semua persoalan kebangsaan, dan muaranya adalah kita bisa damai. Istilah aman, damai, sejahtera itu tentu adalah hasil dari sebuah organisasi antar suku-suku bangsa yang baik, yang terjalin begitu akrab dan sangat familiar bersaudara. Itu lebih menghasilkan sebuah rasa yang lebih damai begitu. Dari sekian suku bangsa itu selama ini berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan Papua, situasi dan kondisinya mengharuskan kita bersatu, baik dari sisi sosial, apalagi dari sisi keamanan. Soal slogan tadi bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu sudah dari dulu kami menjunjung dengan tinggi. Kami sangat biasa untuk menjaga itu. Tetapi akhir-akhir ini slogan itu bisa luntur ketika kita juga tidak merasa dijunjung. Jadi kami menjunjung kepada yang WAP, tapi kalau WAP tidak menjunjung kami, tidak seimbang. Oleh sebab itu untuk beberapa daerah yang kami anggap masih bermasalah, sampai hari ini kita juga terus berjuang agar 6 daerah itu bisa juga aman seperti Kota Jayapura. Nah, kedatangan kami di sini adalah tentunya kita mendorong pada Pak Wakil Bupati dan tokoh masyarakat agar membentuk Forkom di tingkat daerah. Kenapa? Karena Forkom ini punya legalitas. Kami dilantik oleh Gubernur dan mempunyai anggaran dasar rumah tangga yang jelas dan memiliki pengesahan Kumham. Sehingga ketika kita membentuk cabang, berarti di cabangnya pun itu adalah legal. Tentunya dengan kelegalannya itu bisa berbicara mewakili semua suku, dan juga sangat berfungsi adalah menjaga kredibilitas kita. Karena dengan legalnya berarti kita tidak semudah itu membuat sesuatu, pasti terjaga dengan rambu-rambu organisasi, dan pasti dia menjadi satu komando, karena dalam organisasi tidak mengenal banyak komando kan. Tapi kalau dia tidak dalam satu wadah forum, mungkin semua mau menjadi pemimpin, akhirnya jadi masalah baru lagi. Di dalam Forkom, sebuah keputusannya itu harus melalui sebuah musyawarah besar di antara kepala-kepala suku. Ada diatur dalam ADT,
di mana ketika 50% bersatu baru kita boleh mengeluarkan sebuah pendapat di media atau di mana-mana. Apabila nggak mencapai quorum berarti kita tidak boleh mempublikasikan. Sebagai sekjen tentu kami adalah perpanjangan tangan dari para pengurus. Yang dikatakan pengurus adalah sebuah kerukunan yang mempunyai legal formal. Jadi keanggotaan dari Forkom ini adalah semua kerukunan yang mempunyai legal formal SK. Tidak melihat bahwa gini, ada orang yang Madura, silakan mari masuk di Forkom itu. Jadi Forkom itu adalah wadah sesama kita pengurus kerukunan. Dimana kenapa pengurus kerukunan? Supaya lebih memudahkan kepada penggalangannya di masing-masing kerukunan. Itu satu, dan punya rasa tanggung jawab yang lebih besar karena di kerukunan sendiri punya legalitas formal yang dilindungi hukum, tentu punya SK dan punya Kumham, apalagi Forkom yang akhirnya semuanya terlindungi secara hukum dan formil gitu. Nah, harapan kami di sini ya secepat mungkin dibentuk, kami siap memediasi dan menginisiasi, kemudian untuk membimbing sampai terbentuknya sebuah ikatan kekeluargaan yang besar dalam forum komunikasi lintas kerukunan di tingkat daerah. Nah, kalau di dalam badan kita itu adalah koordinator yang Korda. Sehingga kalau ini nanti terbentuk, ini adalah Korda Kerong dari Forkom LKN Provinsi Papua. Nah, tentu kalau kata mengenai kehadiran Forkom adalah bagaimana kita bersinergi membuat semua kerukunan menjadi lebih berharmonis, punya wadah untuk saling berkomunikasi dan punya rasa persatuan yang sama untuk membela kepentingan yang lebih besar dalam sebuah bangsa. Kalau kita masing-masing kerukunan, tentu kita hanya berpikir kita punya diri sendiri, tapi ini adalah seluruh orang yang kita pikir. Sehingga dengan kehadiran Forkom, semua persoalan-persoalan baik internal sesama suku itu bisa teratasi, dan khususnya yang kita kehendaki adalah bagaimana jika ada sesuatu yang mengganggu stabilitas keamanan di daerah dan mengganggu rasa nyaman kita di daerah, semua penduduk, masyarakat, nah disitulah Forkom harus hadir, memperjuangkan pada tingkat diplomasi maupun pada tingkat tindakan. Selama ini kita di provinsi sudah menyiasat terus dalam tingkat diplomasi, karena sebenarnya Forkom kita ini adalah, kalau mau dibilang secara kasar, kita adalah pemadam kebakaran juga. Salah satu fungsi daripada Forkom adalah meredam masyarakat tidak menjadi konflik horizontal, sehingga semua segala persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah. Karena kalau berakhir dengan horizontal, itu semua pihak rugi. Siapapun pasti rugi. Saya kira itu demikian. Di dalam Forkom kami itu punya moto bahwa apabila kita dimanapun kita menganggap bahwa kita satu rasa untuk merah putih, itu dasar dari kita. Nah, menyangkut tentang NKRI, kita tidak menggunakan istilah selalu NKRI Aromari, tapi NKRI itu selalu di hati. Ya lebih soft dalam hal kita, karena kalau selalu di hati, kita bicara hati, bukan bicara lain selain hati. Kira itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Forkom LKN, satu rasa untuk merah putih. NKRI selalu